Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, adik-adik, mbak-mbak semuanya. Saya Jamilul Syamsi dari Prodi PGSD angkatan 2018 Universitas Jember. Di sini saya akan menerangkan tentang proses pembelajaran inquiry sosial dan pembelajaran etnik. Kita bahas pertama adalah proses pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry sosial. Metode inquiry sosial adalah metode di mana siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran karena siswa diharapkan menemukan dan mencari sendiri tentang informasi dan pengetahuan itu sendiri yang akan dibahas dalam sebuah pembelajaran. Siswa diberikan keleluasaan dalam menentukan caranya dalam mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan peran guru dalam proses pembelajaran inquiry ini adalah sebagai fasilitator ketika siswa mengalami kendala atau sebuah masalah dalam sebuah pembelajaran. Setelah kita membahas tentang pengertian metode inquiry sosial, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita jalani ketika menggunakan metode inquiry sosial ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data yang sudah terkumpul. Yang kelima, menyimpulkan hasil dari analisis sehingga menjadikan sebuah laporan. Setelah kita mengetahui tentang langkah-langkah yang harus kita tempuh, step-step yang harus kita jalani ketika menggunakan metode inquiry sosial, sekarang kita harus memahami apa saja sih prinsip-prinsip daripada metode inquiry sosial itu. Di sini saya akan menerangkan ada 5 prinsip metode inquiry sosial. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah prinsip keterbukaan. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang metode inquiry dalam sebuah pembelajaran, sekarang kita akan membahas tentang metode pembelajaran studi etnik. Metode pembelajaran studi etnik adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk menerangkan tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman antar siswa ketika terjun di dalam masyarakat nantinya karena perbedaan pemahaman di dalam perbedaan suku budaya yang ada di Indonesia ini. Dalam menunjang proses pembelajaran etnik, kita dapat menggunakan metode inquiry dan metode kooperatif sebagai sebuah metode agar terjalannya pembelajaran etnik dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, terdapat beberapa masalah atau problematika dalam menjalankan pembelajaran etnik ini. Di antaranya, yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Yang kedua, kurang kokohnya nasionalisme. Yang ketiga, fanatisme yang sempit. Yang keempat, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir dapat memberikan manfaat bagi kakak-kakak, adik-adik, mbak-mbak, dan semuanya yang melihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.